Mohon kedamaian kekal untuk Bapak Wono Santoso Leus Saputra yang telah dipanggil Tuhan 19 Maret 2022 yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kita berdoa bagi Bapak Yohanes Lucius Untung Hadi Pranowo yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan juga mengucap syukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dan novena medali Pastiat. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk kembali menyadari bahwa kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran dalam hidup kita. Akan tetapi dalam hidup ini ternyata tak mudah melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala kita, mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Kau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, Kau selalu menambah umat-Mu dengan anggota baru. Semoga kami hamba-hamba-Mu ini hidup sesuai dengan sakramen baptis yang telah kami terima dalam iman. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah panjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu.
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku, ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku, ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku, ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku, ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku, ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala hal yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup kita itu penuh dengan segala keinginan, penuh dengan segala tawaran, penuh dengan segala kebutuhan dan sebagainya. Kalau kita melihat dan sungguh-sungguh mau merenungkannya, menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Dari sekian banyak tawaran, dari sekian banyak kebutuhan, dari sekian banyak keperluan, mana yang menjadi fokus, mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Dan apa yang menjadi prioritas dalam hidup ini? Hari ini dalam bacaan Injil kita diingatkan oleh Tuhan, yang harus kita utamakan adalah mengutarakan apa yang benar, menyampaikan dan mewartakan kebenaran dalam hidup kita, bukan justru sebaliknya. Kita diundang seperti halnya para wanita yang pergi ke kubur Yesus, yang melihat kebangkitan dan mewartakan kebenaran tentang kebangkitan itu. Itulah yang harus kita utamakan, itulah yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini. Mewartakan kebangkitan kepada semua orang dalam hidup kita tanpa terkecuali. Melalui apa? Melalui tindakan hidup kita. Tindakan apa? Tindakan untuk senantiasa membawa kasih, seperti halnya Tuhan sendiri yang senantiasa membawa kasih dalam hidup ini. Peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Bukti bahwa Tuhan mencintai Anda dan saya. Inilah yang harus kita wartakan. Tetapi seringkali kita justru seperti halnya para serdadu, tidak mampu membawa berita tentang kebangkitan. Bukan kebenaran yang kita wartakan,
tetapi yang kita wartakan adalah keinginanku sendiri, kehendakku sendiri, yang justru jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka hari ini Anda dan saya diajak oleh Tuhan untuk memfokuskan, untuk memprioritaskan dalam hidup kita, senantiasa mewartakan yang benar, terlebih tentang kebangkitan Tuhan melalui tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita menyadari panggilan Tuhan untuk senantiasa membawa kebenaran dalam hidup ini dan bukan justru sebaliknya. Sehingga warta tentang kebangkitan itu dapat diterima oleh banyak orang, sehingga mereka pada akhirnya terbantu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.